Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi SMK Negeri 2 Sragen. Kompetensi kalian teknik instalasi tenaga listrik. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari apa itu paku keling atau blend rivet atau sering disebut dengan paku rivet. Pengertian paku keling atau blend rivet. Blend rivet, paku rivet, atau lebih sering disebut dengan paku keling, merupakan jenis paku dengan kepala baut, kepala bulat. Paku ini digunakan biasanya di bidang konstruksi, jembatan, ketel uap, serta konstruksi lain yang lebih membutuhkan kerapatan. Bisa juga untuk menggabungkan plat pada rangka besi dan sebagainya. Bagian-bagian dari paku rivet yaitu ada bagian kepala, bagian badan, dan bagian ekor. Pada bagian kepala ini adalah bagian terluar dari paku keling yang berfungsi untuk mengunci bagian yang akan dikeling. Yang kedua adalah badan atau bodi. Bagian ini adalah yang masuk pada lubang benda kerja yang akan dikeling. Sedangkan ekor ini adalah bagian yang akan dikeling atau diubah bentuknya sehingga dapat menyambungkan benda kerja. Jenis-jenis sambungan keling. Yang pertama adalah sambungan kuat. Sambungan ini adalah paku keling yang hanya memerlukan kekuatan saja, seperti pada sambungan keling kerangka bangunan, jembatan, chassis mobil, dan lain-lain. Jadi, sambungan ini yang dibutuhkan adalah kekuatannya. Jenis sambungan keling yang kedua yaitu sambungan kuat dan rapat. Sambungan paku keling ini memerlukan kekuatan dan kerapatan, seperti sambungan pada ketel uap, tangki-tangki muatan tekanan tinggi, dan pada dinding kapal. Jenis sambungan keling yang ketiga yaitu sambungan rapat. Sambungan paku keling yang memerlukan kerapatan ini seperti pada tangki-tangki zat cair dan bejana dengan tekanan rendah, sehingga perlu keling yang rapat. Alat yang digunakan untuk memasang paku rivet. Yang pertama adalah tang rivet. Tang ini digunakan secara manual dengan menggunakan tangan. Alat yang kedua yaitu rivet adaptor. Rivet adaptor dipasang pada ujung bor, mesin bor, sehingga ketika diputar bornya maka rivet adaptor akan menarik paku rivet sehingga rivet nanti akan terkunci. Jadi rivet adaptor ini membutuhkan bor untuk digunakan sebagai alat memasang rivet. Yang ketiga adalah gun rivet cordless. Ini adalah alat memasang paku rivet dengan menggunakan motor yang dilengkapi dengan baterai. Jadi kalau yang sebelumnya tadi adalah menggunakan bor, sedangkan ini sudah jadi satu. Jadi kombinasi antara bor dengan paku rivet dan sudah tidak membutuhkan kabel lagi, sehingga cordless lebih praktis ketika digunakan. Yang keempat adalah pneumatic rivet gun, dimana kalau yang nomor 3 ini tadi menggunakan baterai, sedangkan yang ke nomor 4 kita menggunakan pneumatik. Jadi alat ini menggunakan tekanan udara yang akan memutar
sebuah sirip di dalam sehingga akan menarik paku rivet, sehingga nanti paku rivet akan mengunci benda kerja yang akan dihubungkan. Langkah-langkah memasang paku rivet. Yang pertama, buatlah lubang dengan mata bor sesuai dengan ukuran kepala paku rivet yang akan digabungkan dengan paku rivet. Itu kita bor dulu dua-duanya. Jadi ketika ada dua buah benda yang akan dihubungkan, nah nanti benda itu harus dua-duanya dibor. Pastikan mata bornya jangan terlalu lebar dan jangan terlalu sempit. Jadi ukurannya disesuaikan dengan paku rivet yang akan kita pasang. Langkah kedua adalah memasukkan paku rivet pada lubang yang telah kita buat. Jadi paku rivet itu kita masukkan ke dalam lubang. Jadi ini benda yang atas, ini benda kerja 1, yang bawah adalah benda kerja 2 yang akan digabungkan. Bendanya ada 2. Kemudian pasang tang rivet dan masukkan ekor paku rivet pada lubang pada tang rivet. Jadi tangnya kita masukkan kaki ekor dari paku rivet ke dalam lubang. Ya, ini kakinya kita masukkan ke dalam lubang. Setelah itu kita tarik tuasnya ini tarik. Ya, kita tekan, lepas, diulang-ulang sampai akhirnya ini bola ini akan tertarik ke atas dan bagian tepinya akan melebar. Kita tarik ke atas sampai ekor paku rivet akan tertarik ke atas terus. Ini kita dorong ke bawah terus. Nah, setelah dorong ke bawah, lama-lama nanti akan terputus ini ekornya, dan di sini bolanya ini akan menyebabkan bagian bawah ini akan melebar, sehingga benda kerja atas dengan benda kerja bawah akan terkunci. Jadi kita ulangi, pertama membuat lubang, masukkan paku rivet, kemudian pasang tang rivetnya, tarik ke atas dan ke bawah tuasnya, ya kita tarik, kemudian nanti akan terputus ekornya. Jadi tadi prosesnya ini akan ditarik ke atas yang satu. Nah, ini tarik terus sampai akhirnya terputus dan ini akan mengunci benda kerja. Sambungan paku rivet yang baik dan yang buruk. Jadi misalnya kita akan menyambung benda kerja di sini, ini jangan terlalu mepet. Ini adalah sambungannya sangat lemah, sehingga ini harus agak panjang. 2 kali diameter dari kepala paku rivetnya. Lemah, ini kuat. Dan ini adalah sambungan yang baik ketika dua benda dihubungkan. Yang kanan ini buruk karena ini nanti akan lepas ini. Tidak ada kunciannya seperti ini, nanti akan lepas. Jadi masangnya ini terlalu longgar sehingga kurang kuat. Kalau ini sudah rapat. Nah, mungkin itu pertemuan kita kali ini. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi.